Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali meskipun sempat satu hari tidak mengudara karena kesibukan agenda untuk Fitcon begitu luar biasa. Baru tadi siang kami mengikuti Fitcon untuk bersama Comment Center COVID-19 tingkat nasional. Dan pada kali ini tadi baru saja juga Fitcon kembali dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita diberikan oleh Allah kesempatan berjumpa untuk yang sekian kalinya, khususnya di jelang akhir Ramadan 1441 Hijriah ini. Kita masih dalam keadaan sehat sehingga kesehatan ini mari kita syukuri. Baik sakatum la'azidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang berlimpah. Aku akan berikan nikmat bagi hambaku yang bersyukur atas nikmat yang diberikan. Tetapi barang siapa yang kufur nikmat, maka Allah pun akan membalasnya dengan apa? Yaitu dengan azab, dan azab itu adalah sangat pedih bagi kita sekalian. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua yang istiqomah tiba dengan sunnah-sunnah beliau. Pada kali ini, alhamdulillah kita berjumpa lagi di malam pada akhir-akhir Ramadan ini. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan dua ayat, di mana ini hal menjadi penting karena 2 hari terakhir ini tentu akan menjadi pengingat kita tentang apa yang harus kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna. Jadi kita belum dikatakan baik secara sempurna, kata Allah, hatta tunfikuna mimma tuhibbun, yaitu sebelum kita semua menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi selama kita itu belum sedikit pun harta yang kita cinta itu belum kita sisihkan sebagian untuk kebaikan, maka kata Allah kita belum menjadi orang yang baik. Dan kebaikan itu adalah pengertiannya adalah surga. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada yang berbahagia, maka ayat ini menggugah kepada kita kondisi saat ini, khususnya di tengah wabah COVID-19, di mana banyak PHK, banyak kemiskinan semakin meningkat, dan pekerjaan semakin sulit. Yang kaya kadang-kala belum tentu mengerti keadaan yang miskin, dan banyak hal menjadi akibat dari wabah COVID-19 ini yang tentunya ini menjadikan PR kita bersama. Kalau kita melihat dari peta Jawa Tengah, kondisi peta Jawa Tengah itu khususnya bahwa kami petakan ada 3 wilayah. Wilayah yang pertama adalah wilayah sangat miskin, yang kedua adalah miskin, dan yang ketiga adalah zona hijau, itu adalah sudah agak meningkat kemiskinannya. Jadi sudah menjadi muzaki. Tepati itu termasuk zona yang kalau kita kategorikan adalah zona miskin. Sedangkan daerah lain ada yang zona merah, yaitu adalah zona sangat miskin di bawah kita.
Jepara, Kudus itu di atas kesejahteraannya di atas Pati. Maka ini perlu menjadi PR kita bersama. Kenapa ini menjadi PR? Karena kalau kita lihat paradok yang terjadi itu adalah orang antri haji itu sudah menunggu 20 tahun lagi. Jika ketika daftar haji, maka 20 tahun lagi kita akan berangkat. Maka secara tidak langsung bahwa ternyata orang di daerah kita itu sangat mampu. Karena apa? Kriteria untuk naik haji itu adalah kemampuan atas hartanya, atas kesehatannya, semuanya. Jika anak haji itu adalah bagi yang mampu. Kalau sudah menunggu 20 tahun, maka begitu banyaknya kemampuan masyarakat kita atas ekonomi yang dimilikinya. Paradok yang berikutnya adalah pembangunan yang begitu luar biasa. Kita lihat saja rumah-rumah di sekitar kita. Orang sudah banyak membangun rumah yang baik-baik sekarang. Artinya kemampuan ekonominya sudah meningkat. Padahal kalau kita melihat dari peta geografis yang real, sebenarnya kita berada di daerah miskin. Miskin kesejahteraan dan lain sebagainya. Padahal di satu sisi orang-orang sudah mengantri haji dan lain sebagainya. Maka kalau Jawa Tengah ini saja itu kita lihat rumah yang tidak layak, itu sudah ada 1,6 juta rumah tidak layak berdasarkan data pemetaan NAZIS ini. Kalau setiap tahun pemerintah provinsi, kabupaten ini memberantas kemiskinan secara serius, kita dari 1,6 juta rumah itu butuh bertahun-tahun untuk mengembalikan, mengangkat derajat mereka, saudara-saudara kita yang tidak mau ini menjadi yang normal seperti kita-kita ini. Ini paradok yang terjadi di tengah masyarakat, antrinya haji tidak seimbang dengan kemiskinan yang terjadi di sekitar kita. Maka solusinya apa? Solusinya adalah bagaimana kita menjadi bagian kata Allah dalam ayat di muka tadi, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kita belum dikatakan baik, belum mendapatkan surganya Allah kalau kita belum menafkahkan sebagian harta yang kita miliki kepada yang berhak menerimanya. Bagaimana kita akan menjadikan saudara-saudara kita ini terangkat derajatnya. Ya, jadi yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Jangan sampai kita sebetulnya kategori muzaki, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu memberikan zakat atas kemampuan yang kita miliki, tapi terjadi kebalik. Bahkan kadang-kadang mengaku mau menerima BLT misalkan, padahal kondisi keuangannya ternyata mampu. Ini kan terbalik. Ini artinya apa? Beliau sebetulnya mujaki, tapi mau dikatakan mustahik, orang yang menerima hak atas pemberian orang lain. Padahal Allah sangat menyukai orang-orang yang menafkahkan hartanya bagi saudara-saudaranya. Ayat Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Sungguh orang yang menafkahkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, baik itu dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan di atas maupun di bawah. Ketika mau menafkahkan sebagian hartanya, maka kata Allah, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan, itulah Allah sangat menyukai hambanya sehingga ditempatkan oleh Allah di surganya, yaitu di tempat yang baik. Inilah yang motivasi kita, bagaimana kita berperan aktif untuk berbuat baik sesempurna mungkin, sehingga kita perhatian dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai orang pergi haji berkali-kali tetapi di sekitarnya masih banyak orang yang butuh bantuan. Lebih baik biaya hajinya bisa untuk membantu saudara-saudaranya. Jangan sampai antrian haji begitu tinggi, tapi di sekitar kita ternyata kategorinya masih miskin. Jangan sampai di tetangga sebelah kanan kiri dengan lingkungan kita ini banyak yang membutuhkan kita, tapi ternyata kita masih berfoya-foya
dengan kekayaan kita. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk menuju kebaikan, yaitu surga, jatah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mau berbuat semaksimal mungkin. Maka peran Ramadan ini mari kita upayakan semaksimal mungkin. Utamanya adalah bagaimana kita mensedekahkan, bagaimana kita menginfakkan harta sebagian kita, termasuk bagaimana kita jangan sampai lupa atas zakat mal kita. Mari kita hitung kembali berapa zakat mal yang harus kita bayarkan. Setelah kami terangkan beberapa waktu yang lalu, apakah sudah mencapai 1 nisab ataukah belum. Kalau sudah, tidak usah perlu tunggu-tunggu lagi. Silahkan untuk segera ditasarufkan, baik secara langsung maupun melalui Baitul Mal, yaitu berupa lazis, lembaga yang real dan legal yang siap memberikan amanah untuk menyalurkan harta panjenengan kita semua kepada yang berhak menerimanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyalurkan zakat infak sedekah secara langsung, tapi beliau selalu menugaskan para sahabatnya melalui Baitul Mal atau sebuah lembaga. Maka peran kita, bahkan kami menemukan di daerah, di ranting, di kecamatan, desa setempat, masih banyak ternyata ketika kita mau turun ke bawah. Kami kemarin mentasarufkan di daerah kota saja, masih banyak rumah-rumah yang membutuhkan rezeki dari kita, membutuhkan bantuan dari kita semua. Bahkan Lazis ini menemukan di suatu daerah, desa atau kecamatan masih banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Bahkan ketika itulah peran kita sangat penting. Bagaimana kita mengupayakan untuk mengisikan harta kita, bagaimana kita memberikan manfaat yang terbesar untuk memberikan. Karena yang menerima itu mendapatkan satu pahala dan kita yang memberi akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Begitu indahnya, maka jangan sampai kita terlena. Mampung kita ini bulan Ramadan dan mau akhir. Jangan lupa zakat mal harus kita segera tunaikan bagi yang sudah mencapai 1 nisab atas harta-harta kita. Bagi yang belum sedekah, berinfak, bersedekah, mari giatkan untuk 2 hari ini kita kuatkan kembali infak sedekah kita. Bagi yang memang belum membayar zakat fitri, mari masih ada waktu, masih sampai hari Sabtu nanti sebelum pelaksanaan sholat Id, upayakan hari Sabtu maksimal sudah kita bayarkan melalui amil zakat, sehingga proses untuk pentasarufan kepada mustahik di dalam menerima lama fakir miskin ini tentang zakat fitri bisa digunakan dalam rangka untuk memperingati kemenangan, yaitu Idul Fitri. Meskipun di tengah wabah COVID-19 ini adalah menjadikan peran penting kita untuk mensisihkan sebagian harta kita di tengah-tengah wabah COVID ini untuk mempertahankan ketahanan pangan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, kita tentu bersyukur dalam keadaan sehat, dalam keadaan ekonomi yang lebih pantas dari saudara-saudara kita. Kita masih diberikan kekayaan di tengah-tengah saudara kita yang membutuhkan. Untuk itu kami mengetuk pintu hati pribadi dan semuanya saja untuk kembali bagaimana kita gerakan hati kita untuk ta'awun, menolong di antara sesama, untuk mengentaskan kemiskinan agar betul-betul sudah kita terangkat sejajar dengan kita semua. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, demikian semoga kultum ini bermanfaat mengingatkan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian. Dan mumpung masih ada 2 hari lagi di akhir Ramadan ini, mari kita optimalkan ibadah kita dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.